Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap di rumahnya masing-masing, kalau misalkan tidak ada suatu hal yang memang mengharuskan keluar, tetap di rumah saja. Nah, kita kembali dipertemukan di pembelajaran daring kimia. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semuanya bisa lihat di layar yang sudah saya tampilkan. Sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan di awal semester genap, materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ini kan waktu itu sudah saya sampaikan. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang asam, basa, dan garam. Kalian pasti sudah pernah mendengar materi ini, karena memang sebelumnya materi ini juga sudah pernah diajarkan di SMP atau MTS. Jadi ini sifatnya mengulang, tapi lebih kompleks. Nah, sekarang kita mengenal lebih mendalam tentang asam, basa, garam. Atau misalkan yang sudah pernah belajar tentang ini berarti mengingat kembali. Kalian bisa melihat layar yang saya tampilkan. Di situ ada gambar apa aja, nak? Ada yang bisa menyebutkan? Atau sekilas kalian bisa melihat, nah di sini ada gambar jeruk, betul. Di sini ada gambar buah tomat. Kemudian di sini itu dia termasuk gambar serbuk yang biasanya dipakai untuk membersihkan kamar mandi. Ada yang tahu? Sitrum, betul. Nah, sekarang kita mengenal sifat asam, basa, dan garam. Karena materinya cukup banyak, kita pelajari yang asam dulu. Asam biasanya terdapat pada buah-buahan yang masih muda dan akan terasa masam. Itu salah satu sifatnya asam. Tapi harus diingat, tidak semua benda atau tidak semua yang mempunyai sifat asam itu rasanya asam. Jadi memang kebanyakan rasanya asam, tapi tidak semuanya. Kemudian asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen. Ketika suatu zat asam itu dilarutkan ke dalam air, dia nanti akan menghasilkan H+ atau ion hidrogen. Nah, di sini saya buatkan tabel beberapa contoh asam yang dikenal yang ada di lingkungan kita. Itu misalnya larutan cuka. Nah, larutan cuka itu punya nama kimia, yaitu nama lainnya asam asetat. Cuman yang kita kenal kan larutan cuka. Kemudian di dalam buah jeruk, tomat, sayuran itu ada asam namanya asam askorbat. Jeruk itu juga ada asam sitrat. Nah, kemudian larutan pencuci mata itu ada kandungan asam borat, ada asam karbonat, minuman berkarbonasi. Kemudian asam klorida itu asam lambung, HCl, yang biasanya berada di dalam lambung untuk memproses makanan di dalam tubuh, itu masuk asam klorida. Kemudian ada asam nitrat, biasanya dipakai untuk pupuk, asam fosfat untuk deterjen, asam sulfat untuk baterai. Kemudian ada asam tartrat di buah anggur. Nah, itu beberapa asam yang dikenal. Kemudian ada lagi asam malat, asam formiat, asam laktat, asam benzoat, dan masih banyak asam-asam yang lain. Nanti kalian bisa melihat di buku kimia yang sudah ada di sekolah, atau bisa juga melihat atau searching di internet, banyak contohnya asam. Itu untuk asam. Nah, sekarang untuk yang basa. Basa itu suatu zat yang ketika dia dilarutkan di dalam air, maka akan menghasilkan ion hidroksida. Kalau tadi asam kan menghasilkan ion hidrogen, jadi H+.
Tapi kalau untuk yang basa, dia ketika dilarutkan di dalam air maka akan menghasilkan ion hidroksida. Hidroksida itu berarti OH-. Nah, contoh dari basa itu adalah sabun. Berbagai jenis sabun apapun. Bisa sabun cuci, sabun colek, sabun mandi, sabun pencuci piring. Nah, itu termasuk ke dalam contoh basa. Atau di sini saya buatkan tabel beberapa basa yang dikenal. Ada aluminium hidroksida, yaitu yang biasanya terdapat di deodoran atau antacid. Makanya kenapa kalau orang yang berkeringat, keringat itu kan kandungannya asam. Nah, supaya mencegah baunya itu tidak kemana-mana, makanya biasanya seseorang itu menggunakan aluminium hidroksida atau deodoran. Jadi kandungannya itu nanti ketika asam bercampur basa itu kan nanti sifatnya itu jadi netral. Atau yang di awal tadi kalau kalian cermati judulnya kan ada asam, basa, kemudian garam. Betul. Garam itu nanti sebenarnya adalah perpaduan antara asam dengan basa, ya. Nah, kemudian ada kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida itu biasanya terdapat dalam mortar, plester, itu kalsium hidroksida. Magnesium hidroksida, obat urus-urus, antacid itu masuk magnesium hidroksida. Obat urus-urus itu yang kayak gimana? Obat yang ketika seseorang itu sakit MAH. Nah, itu salah satu kandungan zat yang ada di dalam obat MAH itu adalah magnesium hidroksida. Kenapa? Karena tadi hubungannya kalau di dalam perut ketika seseorang itu perutnya sakit atau terjadi gejala MAH, berarti kan kandungan HCl-nya meningkat. HCl itu kan tadi asam klorida, berarti sifatnya asam. Maka harus dinetralkan dengan yang basa. Nah, menetralkannya biasanya kan kita minum dengan obat MAH. Di dalam obat itulah nanti ada kandungan magnesium hidroksida untuk menetralkan. Kemudian ada natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu berarti bahan dasarnya sabun. Tadi yang sudah saya sebutkan, ketika kita mandi pakai sabun mandi. Nah, itu kan tujuannya untuk membersihkan badan dari keringat, dari kotoran. Nah, salah satunya keringat itu kan sifatnya asam. Kalau dia sudah bercampur dengan udara, bakteri, makanya harus dibersihkan dengan sabun. Kemudian sampo, terus deterjen itu masuk ke dalam basa yang kandungannya adalah natrium hidroksida. Nah, itu tadi sekilas kita membahas tentang asam dan basa. Kemudian sekarang bagaimana perbedaan sifat asam dan basa? Itu tadi kan baru sekilas. Nah, jadi untuk sifat yang lebih lengkapnya itu antara asam dengan basa itu ada perbedaan. Salah satu contohnya yang menjadi sifatnya tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa asam itu dia ketika dilarutkan di dalam air maka akan menghasilkan ion hidrogen H+. Itu kan termasuk salah satu sifat asam. Tetapi kalau basa berarti ketika dia dilarutkan di dalam air maka akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, itu salah satu sifat dari asam dan basa. Masih banyak perbedaan sifat-sifat asam dan basa yang lain. Nah, untuk hari ini tugasnya kalian mencari perbedaan itu supaya nanti kalian bisa memahami lebih mendalam tentang asam dan basa. Silahkan dicari perbedaan sifat asam dan basa sebanyak mungkin yang kalian bisa. Kemudian untuk mempermudah buatlah tabel perbedaan antara asam dan basa yang ditulis di buku tulisnya masing-masing. Setelah itu nanti selesai bisa dikumpulkan ke saya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan pembelajarannya tentang asam dan basa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.